Inilah gambaran pohon yang telah memiliki akar yang kukuh, yang menghujam ke dasar bumi. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, izinkan sejenak saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan sejenak memejamkan mata dan merenungkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh merundukkan wajah sejenak dengan memejamkan mata. Dan sekarang mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Pohon apakah yang selama ini kita tumbuhkan dalam kehidupan kita? Pohon apakah yang selama ini kita rawat dalam kehidupan kita? Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan kehidupan kita semata-mata hanya untuk pengabdian kepada Allah? Sudahkah kerja yang kita lakukan, karier kita, ketika kita berada di pejabat, ketika kita menjalankan bisnis atau apapun yang kita lakukan untuk mencari nafkah dalam kehidupan kita, sudahkah di balik itu semua kita telah mengikhlaskan diri untuk mengabdikan hidup kepada Allah? Dan sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar apapun yang mereka lakukan ketika mereka pergi ke sekolah atau mereka ke university, ke pengajian tinggi, mereka lakukan bukan semata-mata untuk mendapatkan gelar dan kehormatan sahaja, tapi sesungguhnya itu adalah pengabdian mereka kepada Allah. Mari kita bertanya dengan jujur, tuan-tuan dan puan-puan, ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita lihat selama ini kemana umur kita telah kita habiskan, kemana selama ini kehidupan kita telah berikan. Dan mari kita lihat ketika ujian yang sedikit saja datang menimpa, betapa sering kita berkeluh kesah, bahkan berputus asa, bahkan boleh jadi kita menyalahkan Allah, tak mau, tak dapat menerima takdir Allah. Boleh jadi kita menyesali kehidupan yang saat ini kita jalani. Kita menyesali keadaan istri kita, kita menyesali keadaan suami kita, kita menyesali keadaan anak-anak kita, bahkan kita menyesali apa yang kita terima dalam hidup kita, seolah semua tak pernah cukup dalam hidup. Kita tak menyadari bahwa sesungguhnya saat itu hati kita yang sedang jauh dari Allah. Hati kita yang saat itu sesungguhnya tak mampu merasakan bahwa Allah dekat dalam kehidupan kita. Akar keimanan dalam pohon kehidupan kita boleh jadi telah kering, bahkan mati. Bahkan kita pun tak mengajarkan anak-anak kita untuk menjadikan hidup mereka semata-mata untuk mendekat kepada Allah. Dan kitalah orang tua yang selama ini boleh jadi lupa. Kita alfa mengajarkan anak-anak kita untuk apa sesungguhnya kehidupan ini sesungguhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita ucapkan di dalam hati kita istighfar kepada Allah. Boleh jadi apabila selama ini hidup kita terasa kering, kita tak mampu menahan ujian dan musibah kehidupan, kita berkeluh kesah dengan istri dan suami, bahkan kita tak lagi menyayangi anak-anak kita kecuali kemarahan yang tak terkawal yang kita bawa ke dalam rumah. Itu karena hati kita kering, tak lagi merasakan Allah dekat dengan diri kita. Maka mari kita mohon ampun masing-masing, di dalam hati kita ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita telah melihat bahwa kebahagiaan material,
kebahagiaan dunia ataupun fisikal, itu semua hanyalah sesaat. Tapi kebahagiaan yang sebenar-benarnya adalah ketika kita menanamkan akar kecintaan kepada Allah yang masuk menghujam ke dasar hati, yang kemudian akan tumbuh tinggi menjadi pohon kehidupan yang batangnya kuat, yang menghasilkan buah kebahagiaan. Bukanlah kebahagiaan yang terhad karena material ataupun fisikal, tapi kebahagiaan karena engkau sentiasa merasa Allah bersamamu. Allah menaungi kehidupan kita. Allah menjaga dirimu setiap saat meskipun ujian datang silih berganti. Maka mudah-mudahan hari ini kita semua sama-sama dapat menyadari dan meyakini, jadikanlah Allah sebagai hala tuju kehidupan tertinggi. Jadikanlah Allah sebagai cita-cita hidup yang paling utama. Maka niscaya Allah akan menjaga kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, jangan kita lupa, seperti apa yang telah pun dikatakan oleh Bapak Aminul tadi, bahwa dalam kehidupan kita ini ada satu pohon yang perlu dibangunkan. Tumbangnya pohon ini, maka ranaplah seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan dari bahan penceritaan itu tadi akan dibukakan pintu hati kita dan memahami makna kehidupan kita di muka bumi Allah ini. Halakah sentuhan kalbu berehat seketika? Kita akan bersama selepas ini. Alhamdulillah saudara, kita kembali lagi ke studio untuk bersama dalam rancangan Halakah Sentuhan Kalbu. Dan Amino tidak akan habis di itu saja. Beliau akan bersama dengan para penonton untuk menyelami apakah sebenarnya yang telah pun mereka rasai tadi. Dan untuk itu, silakan Saudara Amino. Terima kasih. Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, ada yang ingin berkongsi rasa tentang makna yang telah sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan perkongsian itu akan memberikan manfaat kepada yang mendengarnya. Dijemput bagi mungkin di antara tuan dan puan. Silakan.